tentang biaya per unit dan juga kalkulasi biaya produk atau kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau aktivitas based costing (AB). Konsep biaya per unit. Unit costing atau biaya unit adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dinyatakan sebagai rupiah per unit produksi atau penjualan. Nah, biaya ini mungkin dinyatakan dalam bentuk galon, kaki, ton, unit individu, dan sebagainya. Disebut juga sebagai istilah biaya satuan. Biaya unit mencakup semua biaya tetap atau biaya overhead dan semua biaya variabel atau biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Menentukan biaya per unit adalah cara cepatnya untuk memeriksa apakah perusahaan memproduksi produk secara efisien ataukah tidak. Rumusnya contohnya yaitu cost per unit sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost dibagi dengan total unit yang diproduksi. Keterangannya, total fixed cost itu adalah total biaya yang tidak berubah di perusahaan terlepas dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Nah, total variable cost, total biaya yang tidak berubah ketika ada perubahan dalam jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan total unit yang diproduksi adalah kuantitas atau jumlah inti dari inti yang diproduksi selama periode. Nah, misalnya nih, biaya unit ditentukan dengan menggabungkan biaya variabel dan biaya tetap dan membaginya dengan jumlah total unit yang diproduksi. Contohnya, total biaya tetap adalah 30.000 dan biaya variabelnya adalah sebesar 20.000. Sementara itu, volume produksinya dalam periode tersebut adalah 5.000 unit. Maka biaya unitnya adalah 10 per unit, yaitu 50.000 dibagi 5.000 unit. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik. Biaya bahan langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung disebut dengan biaya utama. Keduanya adalah biaya variabel. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP yaitu anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Dasar alokasi itu ada unit produksi, jam tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan langsung. Di samping dasar alokasi tersebut, dapat juga tarif BOP dihitung berdasarkan kapasitas pabrik. Jenis kapasitas pabrik itu sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas teoritis yaitu volume terpasang. Yang kedua yaitu kapasitas praktis yaitu volume maksimum yang dapat dicapai. Yang ketiga yaitu kapasitas normal yaitu volume rata-rata dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu kapasitas yang diharapkan yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Selanjutnya adalah keterbatasan sistem biaya akuntansi tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen terjadi tidak tepat. Ini disebabkan karena yang pertama yaitu penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pabrik. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, yaitu titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat yaitu biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Yang selanjutnya adalah kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Nah, sistem activity based costing ini adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, sistem ABC ini menetapkan biaya setiap aktivitas yang masuk ke produk setiap pekerja yang menguji suatu produknya. Fungsinya itu untuk membantu perusahaan mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya.
Nah, harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Aktivitas based costing dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menentukan berbagai jumlah produk yang harus diproduksi dan mencapai break-even point atau BAP secara akurat. Rumus dan cara penghitungannya yaitu total biaya utama yaitu biaya utama dikali dengan volume produksi. Total biaya overhead sama dengan biaya overhead dikali dengan biaya produksi. Harga per unit yaitu biaya total biaya utama ditambah dengan total biaya overhead jumlah unit yang diproduksi, sama dengan biaya utama dikali biaya produksi ditambah dengan biaya overhead dikali biaya produksi jumlah unit yang diproduksi. Itu untuk berarti jumlah unit yang diproduksi. Yang selanjutnya adalah pengklarifikasian aktivitas. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya terjadi di departemen pembantu seperti biaya tenaga kerjanya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, tahap pertama dalam mengidentifikasi aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu pertama, unit level activities atau tingkat unit, yaitu berupa aktivitas suatu kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit, sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksinya. Misal, biaya tenaga kerja langsung, semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah batch level activity, yaitu tingkat batch, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Aktivitas ini dibutuhkan sekali untuk setiap batch, sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasar jumlah batch yang diproduksi. Misalnya, biaya setup mesin, semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya dan aktivitas setupnya, tetapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin banyak pula biaya setup mesinnya. Yang ketiga yaitu product sustaining activities, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, dan pengembangan produk dan inovasi produk. Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas yang dilakukan, sehingga semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Yang keempat itu facility sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, yaitu pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lainnya. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk dan batch maupun jenis produk.